Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview film Adrift diangkat dari kisah nyata yang awal kejadiannya itu pada bulan September tahun 1983. Nah, film ini diperankan oleh Tammy dan Richard. Jadi Richard ini adalah seorang pelaut yang sudah banyak mengarungi samudra, sedangkan Tammy ini adalah seorang pelaut perempuan yang memiliki keahlian teori dan praktik mengenai perkapalan atau kapal layar saat melakukan pelayaran. Nah, keduanya ini dipertemukan dan saling mengenal satu sama lain, serta keduanya pula mengikrarkan komitmen untuk berpetualang bersama-sama mengarungi laut lepas. Nah, karena di film ini saya menemukan perkataan dari Richard yang mengatakan bahwa dalam melakukan pelayaran mengarungi samudra dan berada di kapal-kapal itu rasanya dia hidup kembali. Nah, dari sinilah mereka berjanji untuk selalu bersama dan melakukan pelayaran. Nah, tujuan kami menonton film ini karena ada dua permasalahan. Yang pertama itu kejadian-kejadian yang diperlihatkan film ini yang bisa dihubungkan dengan materi penyelamatan darurat di kapal, dan yang kedua itu kejadian-kejadian yang berhubungan dengan mata kuliah kepelautan dan amanah kerja. Nah, kejadian pertama yang saya lihat dari film ini, yang pertama itu sebagai pelaut kita perlu memahami bagaimana peta dan navigator dalam melakukan pelayaran, karena awal dari tenggelamnya kapal Richard dan Tammy itu karena kapalnya diterjang badai, karena arah jalur kapalnya ini melenceng ke arah 500 mil garis khatulistiwa. Nah, kita ketahui bahwa pada saat kapal atau jalur perjalanan dekat dengan garis khatulistiwa, maka kapal kita akan terkena badai tropis serta angin dan badai yang dipengaruhi oleh air laut dan udara yang lembab. Nah, yang pertama untuk menyelamatkan diri dari keadaan itu, kita harus perlu memahami atau mengetahui jalur pelayaran akan selalu berada di arah yang aman, atau untuk menghindarkan kapal kita berada di dekat dengan garis khatulistiwa. Karena kita perlu memahami tersebut untuk menjamin keselamatan kita dalam bernavigasi di laut. Dan di film ini Richard dan Tammy itu sudah memiliki teori ini, tapi dia tidak bisa mampu bertahan pada saat itu karena badainya itu dan gelombang itu sangat besar. Jadi di sini ada dua permasalahan yang perlu diketahui. Yang pertama itu menemukan kejadian-kejadian pada film ini yang berhubungan dengan materi penyelamatan darurat di kapal. Kemudian yang kedua itu kejadian-kejadian yang di film ini yang ada hubungannya dengan mata kuliah kepelautan dan amanah kerja. Nah, yang pertama itu kejadian pada film ini bahwa sebelum berlayar kita perlu memahami dan paham antara navigasi atau peta laut, karena awal mula kapal Richard dan Tammy itu diterjang badai besar karena jalur pelayarannya itu melenceng ke arah 500 mil ke garis khatulistiwa. Nah, kita ketahui jika ketika kapal berada di arus ini, maka bisa di luar dugaan kapal akan diterjang gelombang dan badai besar, karena di jalur ini merupakan jalur khatulistiwa yang rentan terjadinya dengan badai atau gelombang yang sangat besar, karena dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu air hangat pada saat itu serta udara sangat lembab. Nah, ini adalah awal mula kapal Richard dan Tammy itu diterjang badai. Kemudian yang kedua, ketika kapal mulai terombang-ambing, Richard dan Tammy itu berada di suasana yang sangat genting karena dia tidak bisa meminta pertolongan kepada orang lain, karena pada saat itu dia jauh dengan pesisir sehingga dia melakukannya sendiri. Dan tidak ada pula kesempatan untuk meminta pertolongan karena semua perangkat elektroniknya itu rusak diterjang badai, atau semua perangkat elektronik itu sudah terkena air dan tidak bisa digunakan lagi. Tapi pada saat itu dia sempat memakai pakaian alat berupa survival suit yang merupakan alat pelindung tubuh. Kemudian pada saat itu pula kapal terombang-ambing karena dia tidak bisa menahan dari gelombang atau badai yang sangat besar pada saat itu, sehingga Richard itu memerintahkan Tammy untuk mengikat berbagai muatan yang ada di kapal. Mengapa? Karena itu adalah salah satu penyelamat juga, karena ketika barang ini dibiarkan tergelincir, maka itu membuat ketidakseimbangan pada kapal sehingga kapal bisa saja terjatuh. Nah, dia mengikat muatan agar tetap seimbang dan tidak bergerak kemana-mana. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya itu
Ricard masih berusaha untuk keluar dari badai ini, dan pada saat itu pula juga dia memerintahkan Tami untuk menurunkan layar. Nah, di sini mengapa layar diturunkan? Karena layar itu gerakannya berlawanan arah dengan arah mata angin. Nah, untuk mengurangi agar kapal tetap tenang itu, layar diturunkan oleh Tami. Itu adalah Nah, pada saat itu Ricard terjatuh dan hanyut ke dalam laut, sedangkan Tami ini terhempaskan di dalam lumbung kapal. Setelah Tami sadarkan diri bahwa pada saat itu dia terbangun dan dia kehilangan Ricard. Nah, dan pada saat itu pula Tami melakukan atau membuat layar darurat, dan 2 hari kemudian dia menemukan Ricard yang berada di Sekoci. Nah, pada saat ini juga pertolongan alat penyelamatan darurat yaitu Sekoci. Seandainya Sekoci tidak ada, maka Ricard tidak akan selamat. Tapi pada 2 hari kemudian setelah hanyut, Ricard ditemukan oleh Tami di atas Sekoci. Lanjut, Tami ini menolong Ricard dengan menggunakan tali, bentangan tali. Yang ini bentangan tali juga termasuk dari alat penyelamat darurat ketika ada orang yang tenggelam. Tapi hanya dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi atau orang yang mampu, karena ini tidak menggunakan alat bagaimanapun, hanya dengan menggunakan tali yang dikaitkan di pinggang kemudian di kapal sebagai alat untuk kembali ke kapal setelah menolong Ricard. Jadi pada saat Tami menemukan Ricard itu dalam keadaan tulang rusuknya patah serta kakinya robek. Jadi mau tidak mau Tami ini saat di kapal dia berjuang sendiri melakukan pelayaran, karena Ricard ini tidak mampu bangun lagi karena dia sudah tergeletak karena luka yang parah. Nah, dari sinilah pada saat itu selama 41 hari pasca hanyut saat di alur pelayaran, maka pada saat itu juga dia ditemukan oleh kapal besar, dan cara penemukannya itu Tami menembakkan sebuah isyarat berupa tembakan yang berwarna merah. Nah, dari isyarat inilah mereka tertolong, tapi Ricard tidak tertolong karena meninggal dunia selama perjalanan 41 saat berlayar setelah hanyut. Tapi Tami di sini tertolong dan selamat dari gelombang dan badai. Kemudian lanjut di poin kedua, yaitu bagaimana hubungannya dengan mata kuliah kepelautan dan amanah kerja. Nah, hubungannya sangat banyak sekali, mulai dari alat-alat keselamatan serta bagaimana berlayar dengan baik. Nah, gini, kejadian-kejadian yang berhubungan dengan mata kuliah ini, yang pertama itu kita harus perlu memahami atau harus melengkapkan kelengkapan alat keselamatan saat melakukan pelayaran berupa navigasi atau navigator, peta, kemudian alat panggilan darurat, alat panggilan sinyal, survival suite, kemudian apar, isyarat bendera, serta letusan tembakan. Nah, itu adalah berbagai alat dari yang digunakan pada saat kejadian-kejadian di film Adrip ini, dan itu sangat berhubungan dengan mata kuliah kepelautan dan amanah kerja. Kemudian yang kedua, juga sistem tali temali serta katrol sangat perlu diketahui, karena saat terjadi sesuatu di luar rencana, maka kita perlu mampu mengetahui fungsi dari takal ataupun tali temali agar kita bisa selamat dari badai tersebut karena kita tidak tahu apa kita dekat dengan orang yang mampu menolong kita, atau kita berada pada suasana yang genting yang tidak bisa orang lain menjangkau kita. Jadi kita perlu mempersiapkan hal-hal tersebut. Kemudian lanjut, dalam melakukan pelayaran juga perlu juga dengan keahlian teori dan materi maupun praktik untuk memahami navigasi arah mata angin serta alat-alat beserta fungsinya, karena navigasi atau peta pelayaran ini sangat penting, karena kapan kita melenceng arah pelayarannya, maka kita akan rentang menghadapi berbagai kejadian yang di luar dugaan. Kemudian harus memiliki kekuatan mental yang sangat kuat, karena kalau kejadian ini dari film ini mentalnya sangat kurang, maka dia langsung shock. Tapi karena Tami dan Ricard ini memiliki mental yang kuat, sehingga dia bisa melakukannya dan mampu bertahan meskipun Ricard tidak diselamatkan. Nah, dari film ini selain memberikan pelajaran mengenai keselamatan darurat ketika di kapal serta hubungan dari film ini mengenai mata kuliah kepelautan dan amanah kerja, film ini juga menyajikan berbagai banyak pelajaran. Yang pertama itu adalah tidak semua laki-laki itu
pelaut, tapi perempuan juga mampu bahkan melebihi dari kekuatan seorang laki-laki. Itu. Kemudian yang kedua, pengujian seorang cinta perempuan. Nah, pengujian cinta seorang perempuan di sini mengapa saya masukkan sebagai pelajaran, karena pada saat terkena musibah yang sebenarnya bekerja keras itu adalah laki-laki, tapi di sini sebaliknya, perempuan yang bekerja keras bertahan hidup mulai dari mencari makan serta mengarahkan kapal, itu perempuan semua yang bekerja, karena laki-laki di sini dia tidak bisa karena terbaring sakit. Nah, kemudian yang kedua itu bahwa alam itu tidak selalu memberikan hal-hal yang indah kepada kita. Maka dari itu kita sebagai seorang manusia bisa saja kita menyatukan diri kepada alam, tapi jangan melampaui batasnya, karena bisa saja alam itu memberikan keindahan, tapi secara di luar dugaan alam bisa saja membuat kita tenggelam. Nah, mengapa saya kaitkan seperti itu? Karena kedua pasangan ini, Riker dan Tami, itu berekspektasi dan merencanakan yang terlalu besar dan melampaui batas, karena dia ingin menjelajahi samudera dengan melintasi lautan dari Tahiti ke San Diego. Karena kenapa saya katakan itu luar batasan? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di saat di tengah samudera. Alam tidak selalu memberikan hal yang baik untuk kita, tapi bisa saja alam itu memberikan sesuatu negatif yang membuat kita terjatuh dan tenggelam. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini juga, yaitu jangan pernah melakukan pelayaran jika tidak paham dengan teori dan praktik, dan tidak kuat mental dan fisik, karena kita ketahui pada film ini orang yang berlayar ini sangat memiliki keberanian yang tinggi. Nah, untuk kita yang tidak memiliki mental yang kuat, jangan pernah, karena mungkin saja ketika ada badai dan gelombang yang menerjang kapal kita, kalau kita yang ada di posisinya, mungkin kita sudah shock dan pingsan, karena badai yang sangat besar itu membuat kita panik. Tapi Riker dan Tam itu benar-benar pelaut sejati, dia mampu bertahan meskipun Riker itu tidak terselamatkan. Jadi selain itu, film ini juga memberikan bahwa kesabaran saat kehilangan seseorang yang kita cintai. Ini adalah pelajaran dari seorang Tami, seorang pelaut perempuan sejati yang sangat kuat. Terima kasih. Ini adalah hasil review film. Mohon maaf sekali karena durasinya lewat, karena film ini sangat banyak memberikan pelajaran bagi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.